Kabupaten Lebak saat ini kami sedang melaksanakan ataupun mewujudkan visi pariwisata, yaitu Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata nasional berbasis potensi lokal. Ada 6 wisata unggulan yang kami akan optimalkan, diantaranya adalah seperti Sawarna, Kebun Teh Cikuya, wisata Baduy, Kasepuhan Citorek, kemudian juga ada wisata-wisata yang lainnya termasuk juga Panjang Pantai Bagedur dan Kasepuhan yang berada di Banten Selatan. Nah, terkait dengan ini tentunya di masa pandemi COVID-19 ini memang sektor pariwisata yang cukup sangat terdampak luar biasa. Tetapi sesuai dengan SKB kemarin juga termasuk juga untuk memulai pembelajaran tatap muka, begitu juga sektor pariwisata akan mulai kami buka di tahun 2021 ini, di mana Dinas Pariwisata sudah kami arahkan untuk menyiapkan genus ya atau semacam alat deteksi untuk para wisatawan, sehingga baik itu pengelola dan juga para wisatawan merasa nyaman untuk berada di kawasan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Di antaranya juga tetap bahwa CHSE-nya juga harus menjadi menjadi tolak ukur untuk destinasi-destinasi wisata untuk bisa dievaluasi sehingga bisa dibuka untuk masyarakat umum. Dan kemudian juga tadi itu tetap protokol kesehatan, karena CHSE ini tentunya untuk menunjang juga bagaimana prokesnya di wilayah destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi cleanliness-nya, bagaimana menyiapkan cuci tangan, kemudian juga deteksi suhu, kemudian tadi itu dengan genus dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana kenyamanan wisatawan juga yang berada di Kabupaten Lebak, dan kita berharap mereka bisa melakukan long stay di Kabupaten Lebak dengan berbagai destinasi yang kita tawarkan. Di antaranya juga yang ada di wilayah kota adalah Museum Multatuli gitu. Nah, harapan saya tentunya dengan dibukanya destinasi wisata di tengah pandemi Covid ini juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif Kabupaten Lebak juga bisa terangkat, baik itu dari segi gerakan penggiat pariwisata, para pengelola pariwisata, UMKM, kemudian juga sektor jasa perhotelan dan lain sebagainya, termasuk juga kuliner masyarakat bisa bangkit kembali di tengah pandemi Covid-19. Ya tentunya tadi itu dengan ini sehingga ekonomi masyarakat Kabupaten Lebak bisa bangkit kembali. Saya optimis dengan komitmen kita bersama bahwa sektor pariwisata menjadi satu sektor unggulan untuk Kabupaten Lebak yang memang ditetapkan sebagai daerah konservasi oleh pemerintah provinsi dan juga negara. Apalagi sekarang kami sedang menggagas Geopark Bayah-Dom. Ini yang sudah melalui pembahasan dan kajian-kajian, termasuk juga sudah melakukan MOU dengan geosite ataupun pengelola pemilik lahan yang berada di geosite yang akan kita jadikan geosite dari Bayah-Dom tersebut. Kami sedang menunggu penetapan dari Kemen ESDM untuk penetapan Geopark Bayah-Dom menjadi geopark nasional di Indonesia. Ini juga searah dengan kebijakan strategis melalui Perpres terkait dengan Geopark tahun 2019. Kita berharap tentunya Geopark Bayah-Dom juga ini tentu bisa di samping menunjang konservasi, bagaimana menjaga ekosistem alam, karena manusia harus berdampingan dengan alam, kemudian juga selain konservasi ada edukasi, dan yang ketiga adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan di dalam pembangunan sektor pariwisata dan juga sektor elemen lainnya. Tentunya membangun pariwisata tidak seperti kita membalikan telapak tangan, butuh dukungan seluruh stakeholder. Maka dari itu pembangunan pariwisata harus dibangun melalui indikator pentahelik ya. Pentahelik yaitu bagaimana pemerintah berperan memfasilitasi pariwisata ataupun stakeholder lainnya dalam membangun pariwisata, meyakinkan masyarakat untuk ikut terlibat di dalam pembangunan, kemudian juga swasta. Tentunya tidak terlepas, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena harus berdampingan juga dengan investasi ataupun didorong oleh investasi yang memang dari segi PTSP, DPNTSP juga perizinan kami arahkan untuk membuka ataupun membuka seluas-luasnya untuk investasi di sektor pariwisata. Ya tadi itu, maka pemerintah bisa menjalankan ini semua, tidak hanya bekerja sendiri tetapi juga butuh dukungan sektor swasta. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana akademisi, yaitu untuk terlibat baik itu secara kajian teoritisnya, kemudian kajian akademiknya terkait dengan pengelolaan dan bagaimana membangun pariwisata yang baik, khususnya yang ada di Kabupaten Lebak.
kemudian juga peran masyarakat, ya peran masyarakat sendiri, dan yang terakhir adalah bagaimana peran media gitu. Jadi ini sangat penting bagaimana membangun pariwisata melalui pembangunan pentahelik yang ada di Kabupaten Lebak. Kita cukup optimis dengan visi misi pariwisata di Kabupaten Lebak, visi pariwisata. Kenapa? Karena saat ini pemerintah pusat juga menjadi terkonsentrasi concern kepada Kabupaten Lebak di berbagai pembangunan. Di antaranya berbagai proyek pembangunan strategis nasional ada di Kabupaten Lebak dengan dibangunnya jalan tol Serang Panimbang di mana 38 km itu berada di kawasan Kabupaten Lebak. Kemudian juga ada pembangunan Waduk Karian, kemudian reaktivasi kereta api, baik itu KRL dari Tanah Abang sampai Rangkas Bitung yang insya Allah tahun ini juga akan diteruskan dibangun sampai ke Serang, dan reaktivasi jalur kereta api dari Rangkas Bitung, Labuan, Saketi, dan insya Allah dilanjutkan tahun depan dari Saketi menuju Malimping Bayah. Dan diharapkan ke depan mungkin rencana pemerintah akan terintegrasi dengan jalur wilayah selatan ke Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kita berharap proyek ini ataupun proyek strategis nasional untuk menunjang ekonomi masyarakat, baik itu angkutan orang, angkutan barang, dan juga angkutan pariwisata bisa terlaksana dengan baik. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh elemen, mari kita bergandengan tangan. Kita punya cita-cita yang sama, ingin membangun Kabupaten Lebak yang lebih baik ke depannya, maka mari kita bersama-sama bangun Kabupaten Lebak yang kita cintai dan kita banggakan dengan terus bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama langkahkan kaki kita, wujudkan cita-cita kita untuk Indonesia yang lebih baik yang dimulai dari pinggiran. Dan Kabupaten Lebak jangan lagi terpinggirkan, tetapi menjadi yang terdepan di dalam pembangunan. Yaitu melalui konsep pariwisata dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya. Itu sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, datanglah ke Kabupaten Lebak karena kami menawarkan segala keunikan. Bagaimana memadukan modernitas dengan tradisional. Ada wisata budaya Baduy, ada wisata Kasepuhan, ada Museum Multatuli yang ini juga salah satu-satunya museum kolonial pertama di Indonesia, yaitu Museum Multatuli. Kemudian juga menawarkan pemandangan yang indah dengan panjang pantai 91,42 km sepanjang Bagedur sampai Sawarna dan juga Cilograng. Kemudian juga ada gua-gua yang eksotik, kemudian juga ada edukasi, ada pasca tambang, Antam, dan juga air terjun atau waterfall yang tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian juga ada pemandian air panas di Cipanas berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan termasuk juga diantaranya adalah kebun teh Cikuya. Kita yakin dengan kebersamaan, dengan komitmen kita bersama bahwa bangkitnya ekonomi terutama sektor pariwisata dan UMKM adalah semangat kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Lebak yang lebih baik lagi, dan juga tentunya tetap kita memprioritaskan juga bagaimana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat bisa terlayani dengan baik dan juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetapi kita juga harus terus berjuang, berikhtiar agar ekonomi semakin bangkit dan hidup kita semakin bermanfaat untuk sesama. Lebak Unik bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua yang pengen tahu destinasi-destinasi wisata di seluruh Indonesia, khususnya yang penasaran dengan Lebak, jangan lupa pantengin channel YouTube-nya Secret of Indonesia, menawarkan berbagai destinasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi. Jangan lupa like, subscribe, dan terus tonton. Lebak Unik bekerja dengan hati. Selain keindahan dan kekayaan alamnya di daerah pegunungan, kecantikan Lebak juga dapat pada daerah pesisirnya. Lebak menawarkan keindahan daerah pesisir yang tak kalah dibanding daerah seperti Pangandaran ataupun Yogyakarta. Mulai dari sumber pangan, UMKM, hingga wisata ditemukan di sepanjang pesisir selatan Lebak. Lebak sendiri memiliki beberapa pantai unggulan termasuk Sawarna, Pulau Mangu, Bagedur, dan juga Kalapawarna. Petualangan kita dalam menjelajahi pesisir Kabupaten Lebak kali ini dimulai dari Pantai Sawarna, yang merupakan salah satu primadona di Kabupaten Lebak itu sendiri. Ikuti saya dan kru Secret of Indonesia dalam petualangan kali ini yuk!
Sawarna, salah satu pantai primadona dan pantai paling terkenal di Kabupaten Lebak. Tidak heran dengan pasir putihnya dan air yang jernih menjadikan Sawarna cukup populer di kalangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ombak besar dan arus kuat memancing turis mancanegara untuk datang dan bersafring di pantai Sawarna. Dengan panjang pesisir hingga 65 km, Sawarna tidak hanya menawarkan keindahan pantai saja. Sawarna sendiri berasal dari nama desa Sawarna yang diambil dari nama kepala desa pertama pada tahun 1900-an yang bernama Suwarna, yang akhirnya diganti menjadi Sawarna. Sawarna dalam bahasa Sunda berarti satu warna. Filosofi daripada Tanjung Layar, kata bahasa Sunda, tanah yang menjor ke Tanjung Layar adalah itu Tanjung. Makanya Tanjung Layar itu sebagai ikon destinasi wisata, tidak ada bosannya para wisatawan yang berkunjung ke Sawarna tanpa bersinggah dulu ke ikon Sawarna, yaitu Tanjung Layar. Tentunya, Sawarna seperti tempat wisata lain yang mengalami penurunan pengunjung dikarenakan COVID-19. Tapi, bukan berarti Anda tidak dapat mengunjungi Sawarna di masa pandemi ini. Dengan mengikuti protokol kesehatan, Anda dapat menikmati liburan Anda ke Sawarna dengan aman dan nyaman. Saat ini saya sedang bersama salah satu nelayan di Pantai Legonpari. Sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Supardi. Bapak Supardi. Iya. Saya mau nanya nih, Pak. Bapak sudah berapa lama sih menjadi nelayan di pantai ini? Saya kurang lebih 30 tahun. 30 tahun? Iya. Lama juga ya, Pak? Iya, saya dari umur 12 tahun saya udah jadi nelayan. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, Pak, Iya. ada berapa nelayan sih yang aktif di pantai ini? Ya, kurang lebih ada 100 orang 100 yang orang. aktif ya, nelayan. Pada saat pandemi juga? Iya. Sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui ya Pak, saat ini kan di masa pandemi COVID-19 ini pasti semua profesi terdampak pada pendapatannya. Pada nelayan sendiri itu ada perubahan pendapatan nggak sih Pak pada masa pandemi COVID? Pasti kalau perubahan ada. Biasa saya pendapatan satu hari aja saya udah dapat 200.000. Keadaan mode seperti ini, pandemi, itu udah menurun. Itu saya mencapai 50.000 per hari. Turun drastis ya Pak? Iya, makanya di nelayan dapat nggak dapat tetap melaut. Iya, kalau nggak melaut kan nggak makan saya, Bu. Mau dapat uang dari mana kalau nggak melaut? Tuh. Sawarna terletak 150 km dari kota Rangkas Bitung atau sekitar 2 jam dalam keadaan normal menggunakan mobil. Walaupun dengan segala keindahannya, Sawarna bukanlah satu-satunya wisata pantai yang ditawarkan pesisir Lebak. Sekitar 6 km timur dari Sawarna terdapat pantai Pulau Manuk. Sesuai dengan namanya, Pulau Manuk yang dalam bahasa Sunda berarti Pulau Burung. Selain menjadi tempat singgah burung, warga setempat juga menamai wilayah ini Pulau Manuk karena bentuknya seperti paru burung. Selain pengunjung bisa melihat burung, pengunjung juga dapat memancing di area sekitar Pulau Manuk. Dan ketika pasang surut, pengunjung juga dapat menyeberangi Pulau Manuk dengan berjalan kaki. Selain mempromosikan tempat wisata, ada baiknya kita, kru Secret of Indonesia, mengingatkan Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena sumber alam kita sangatlah berharga dan tak tergantikan. Jadi, marilah kita menjaga bersama. Saya Sepia Azahra, ikuti terus petualangan kita di Lebak, Banten, hanya di channel Secret of Indonesia. Sampai jumpa!